Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Pabrik Knapo Rusia produksi 500 unit Sukhoi, 180 buah rencananya dijual ke Indonesia. United Aircraft Corporation alias UAC Rusia saat ini membawahi semua proses produksi pesawat militer termasuk Komoloscope on Armored Aircraft Production Association Knapo milik Sukhoi. Knapo boleh jadi pabrikan pesawat paling diandalkan Rusia saat ini seperti Sukhoi Su-57, Su-35 dan Su-30. Selain itu, Knapo juga masih memproduksi Sukhoi Su-34 pullback Angkatan Udara Rusia yang terus eksis di perang Ukraina. Keberadaan Knapo sangat penting bagi ketersediaan jet tempur Sukhoi di seluruh pelanggannya di dunia, bukan cuma Rusia saja. Untuk saat ini, memesan suku cadang Sukhoi ke Knapo bagi negara di luar Rusia sungguh sulit. Indonesia sampai kesulitan mendapatkan suku cadang bagi Su-27 dan Su-30 miliknya. Agar terus terbang, Indonesia melakukan upgrade sendiri armada Sukhoi-nya. Beberapa waktu yang lalu, TNI Angkatan Udara mengadakan rapat upgrade Su-27 dan Su-30 serta pengadaan alutsista lain. Rapat berlangsung secara maraton selama 3 hari, sejak Senin tanggal 20 Mei hingga Rabu tanggal 22 Mei. Satgas Pengadaan TNI Angkatan Udara memaparkan perkembangan terkini terkait pengadaan pesawat Rafale, pesawat MRTT, radar upgrade OH Sukhoi 27-30, UCAV 4, dan UCAV Anka jelas TNI Angkatan Udara pada 22 Mei 2024. Kesiapan tempur armada Sukhoi Indonesia mesti dijaga. Baru-baru ini, Su-27 dan Su-30 beraksi di latihan tempur Sikatan Daya 2024 di Airwaven Rayek AWR Pandanwangi Lumajang, Jawa Timur. Sukhoi menjatuhkan bom di sana. Jet tempur Su-27-30 dari Skadron Udara 11 membawa persenjataan sebanyak 24 bom dengan berat total mencapai 2.400 kg. 3 jet tempur Su-27-30 memiliki misi pengeboman pada target landasan pacu yang pada latihan Sikatan Daya tahun 2024 disimulasikan dengan target berukuran 45 meter kali 300 meter. Banyaknya jumlah persenjataan yang mampu dibawa oleh jet tempur Sukhoi 27-30 membuat gentar musuh jelas TNI Angkatan Udara. Dalam latihan Sikatan Daya 2024, Sukhoi tergabung dalam satuan tugas pesawat tempur bersama F-16 dan T-50 Golden Eagle. 2 jet tempur Sukhoi Su-27-30 dari Skadron Udara 11 tergabung dalam satuan tugas pesawat tempur pada latihan Sikatan Daya tahun 2024 bersama Skadron Udara 3 dengan pesawat F-16 AMBM Fighting Falcon, Skadron Udara 14 dengan pesawat F-16 CD Fighting Falcon, dan Skadron Udara 15 dengan pesawat T-50I Golden Eagle bebernya. Sikatan Daya 2024 menyiapkan program latihan di bawah Kopsud 2. Tujuannya untuk mengasah naluri tempur dan menjaga kesiapan operasional alutsista khususnya yang berada di bawah Kopsud 2. Latihan ini merupakan program latihan antara satuan Kopsud 2 yang diselenggarakan untuk menguji kesiapan dan kemampuan para prajurit, satuan dan alutsista yang dimiliki Kopsud 2 guna menjamin kesiapan operasional dalam melaksanakan tugas. Latihan ini sekaligus menunjukkan bahwa TNI Angkatan Udara khususnya Kopsud 2 memiliki kemampuan dalam proses perencanaan, persiapan dan pelaksanaan operasi sesuai proses pengembalian keputusan militer, serta kesiagaan yang mampu menghadapi kontingensi dalam mendukung tugas TNI Angkatan Udara jelasnya. Sementara itu, Indonesia pernah ingin membeli 180 unit Sukhoi dari Rusia. Di era Menteri Pertahanan Purnomo Yustiantoro, rencana ini dipaparkan. Rencananya, Indonesia hendak membentuk 10 skadron tempur yang berisi Sukhoi. Kementerian Pertahanan Indonesia berencana membeli 180 pesawat tempur merek Sukhoi Rusia dalam 20 tahun ke depan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yustiantoro, jelas situs berbahasa Rusia Lenta, dalam artikelnya berjudul Indonesia will buy 180 Su Fighter in 20 years pada 30 September 2010 lalu. Dan Mikhail Pegosyov saat itu menjelaskan Knapo siap memproduksi 500 unit Sukhoi, 150 unit untuk Angkatan Udara Rusia, sisanya bagi negara pelanggan termasuk Indonesia. Sebelumnya, Direktur Umum Perusahaan Sukhoi dan MiG, Mikhail Pegosyan, mengatakan bahwa dalam 5 tahun ke depan Sukhoi akan memasok sekitar 500 pesawat tempur yang berbeda kepada pelanggan. Menurutnya, sebagian besar pesawat tempur tersebut akan diekspor, sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia hanya akan menerima 150 pesawat tempur berdasarkan kontrak jelasnya. Kesepakatan pembelian 180 unit Sukhoi Indonesia dari Knapo Rusia akhirnya batal.
Kita berlanjut ke berita lainnya. Rencana ambisius Indonesia membeli 180 unit Sukhoi dinilai cuman harapan palsu. Indonesia membutuhkan 180 unit jet tempur baru sekelas Sukhoi Su-30 atau Heavy Fighter lain di atasnya. Jumlah 180 unit Sukhoi bukan asal hitung, pemerintah Indonesia sudah mengkalkulasi. Padahal saat ini jika Indonesia mau membeli Sukhoi sudah telat, sebab Barat memblokir besar-besaran ekspor senjata Rusia termasuk jet tempur Sukhoi. Akibatnya, transaksi Su-35 gagal diwujudkan Indonesia. Memang saat ini kekuatan udara Indonesia masih terbilang rentan. Untungnya pemerintah segera menaikkan pembelian 42 unit Rafale. Tambahan 42 unit Rafale bakal memperkuat penguasaan udara militer Indonesia. Peperangan modern selalu menekankan operasi matra udara. Disinyalir musuh akan menyerang Indonesia melalui udara menggunakan rudal hipersonik, jelajah, AWCS, dan jet tempur. Dibutuhkan Rafale untuk menangkal hal itu. Wilayah udara merupakan salah satu pertahanan terpenting dalam pertahanan militer. Hampir setiap peperangan modern saat ini menjadikan serangan udara sebagai pembuka perang untuk melumpuhkan infrastruktur pertahanan militer. Musuh jelas DPR Republik Indonesia pada 3 Maret 2022. Menurut DPR Republik Indonesia, kekuatannya masih kecil, sehingga mudah saja bagi lawan untuk mematahkan perlawanan militer Indonesia. Kekuatan TNI Angkatan Udara relatif masih kecil, jika dibandingkan dengan Singapura misalnya, dengan luas wilayah udara sebesar 728,6 km, sedikit lebih luas dari DKI Jakarta, namun alutsistanya relatif lebih besar dibandingkan Indonesia. Penambahan kekuatan tempur utama menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi Indonesia. Pembelian pesawat tempur yang lebih presisi menjadi kata kunci. Bila diasumsikan bahwa pembelian pesawat tempur Rafale sesuai dengan rencana, maka kekuatan tempur Angkatan Udara Indonesia akan mengalami peningkatan dari 461 unit naik menjadi 503 unit alutsista jelasnya. Selain membeli alutsista baru, militer Indonesia harus memperhatikan kesiapan tempur alutsistanya. F-16 menjadi contoh paling baik jet tempur dengan tingkat readiness tertinggi. Berkat adanya fasilitas MLU yang diberi dari Lockheed Martin, Indonesia mempunyai kemampuan MRO armada F-16-nya. Mau perawatan, perbaikan hingga upgrade F-16 bisa dilakukan di Indonesia. Jika dilihat di atas, tak ada alasan bagi Indonesia mengurungkan niat penambahan F-16 Viper. Sejalan dengan keinginan Indonesia, F-16 Viper memuluskan langkah memiliki F-35. Lantas bagaimana dengan nasib 180 unit Sukhoi? Itu cuma harapan palsu, simbolis saja. Lebih tak usah dilanjutkan, di mana 180 unit itu ganti saja dengan Rafale agar mendapatkan transfer teknologi pembuatan jet tempur itu dari Dassault Aviation. Indonesia menyusun rencana yang sangat ambisius. Indonesia ingin mengoperasikan 10 skadron tempur pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, Menteri Pertahanan Purnomo Yustiantoro mengumumkan pada tahun 2010 bahwa Indonesia akan mengakuisisi 180 jet tempur Sukhoi Rusia selama 15 tahun ke depan. Oleh karena itu, jumlah pesawat tempur yang lebih besar mungkin hanya sekedar simbolis, jelas ASPI strategis pada November 2013.